warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, Newton itu apa? Hukum Newton masih berkaitan dengan gerak lurus ya. Gerak lurus kemarin kenapa bisa bergerak? Karena adanya perpindahan, adanya titik awal, adanya titik akhir. Di mana titik awal dan titik akhir ini juga dipengaruhi dengan yang namanya gaya. Ingat-ingat ya, apa itu gaya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang membuat benda itu menjadi bergerak, itu karena adanya gaya. Oke, ingat-ingat ya. Gaya itu simbolnya F, terus satuannya Newton. Oke, karena yang menemukan gaya itu adalah Newton, dan Newton sendiri itu membentuk yang namanya hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Oke, ya. Untuk yang pertama itu ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1, 2, 3 itu ada bunyinya masing-masing. Hukum Newton 1, ingat-ingat, bunyinya adalah jika suatu benda yang awalnya diam, dia akan tetap diam kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Atau biasa disebut, kalau hukum Newton 1 itu disebut dengan kelembaman atau hukum inersia. Ingat-ingat ya, hukum Newton 1 itu sama dengan hukum inersia. Jadi dia mempertahankan posisi awal. Apa sih Bu maksudnya? Contohnya ya. Contoh hukum Newton 1 itu kayak misalnya kalian, contoh hukum Newton 1 itu contohnya ketika kalian naik motor. Kalian jadi yang pemboncengnya yang di belakang. Misal baru boncengan sama ayahnya mau berangkat ke sekolah, kan sudah nyaman ya posisinya duduk di belakang, terus tiba-tiba direm sama bapaknya, tiba-tiba ngerem tiba-tiba aja gitu. Ayahnya tiba-tiba ngerem tiba-tiba gitu. Set, yang terjadi sama kalian apa? Yang tadinya duduk diam, maka akan terdorong ke depan ya. Dia akan terdorong ke depan. Setelah terdorong ke depan, apakah akan terus-terusan untuk membungkuk ke depan, atau gaya terakhirnya tadi setelah tadinya biasa nyaman tiba-tiba direm nyungslep ke depan? Apakah akan nyungslep seperti itu terus? Pasti kalian akan kembali ke posisi awal. Nah, itulah hukum Newton 1. Dia akan mempertahankan posisi awal. Jadi gaya yang bekerja itu tidak mempengaruhinya. Dia akan tetap kembali ke posisi awal. Itu namanya hukum Newton 1. Persamaannya, resultan gaya, resultan itu total ya. Resultan gaya sama dengan 0. Ya. Sigma F sama dengan 0. Sigma itu total atau resultan, F itu gaya, sama dengan 0. Jadi gaya tidak berpengaruh pada kedudukan benda. Itu ya, diingat-ingat. Hukum Newton 1 atau hukum inersia, rumusnya sigma F sama dengan 0. Oke. Gaya tidak berpengaruh pada kedudukan benda. Hukum Newton 2 berbunyi, jika suatu gaya bekerja pada suatu benda, berpengaruh pada besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk persamaannya dulu ya, persamaan dulu, sigma F sama dengan M kali A. Massa dikali A itu percepatan. Masih ingat ya? Ingat-ingat, tadi hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0. Kalau hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M kali A. F sendiri adalah gaya, terus M-nya itu massa, A-nya adalah percepatan. Nah, contoh dari hukum Newton 2 itu apa? Maksudnya gimana Bu? Untuk hukum Newton 2. Untuk hukum Newton 2, jadi suatu gaya yang bekerja itu pasti akan menimbulkan perpindahan. Intinya seperti itu. Benda yang diberi gaya terus berpindah itu namanya hukum Newton 2. Misal, saya mendorong meja. Mejanya berpindah enggak? Kalau mejanya berpindah berarti dia hukum Newton 2. Oke? Kalau mejanya berpindah berarti dia hukum Newton 2. Bagaimana kalau saya mendorong tembok? Temboknya berpindah enggak?
temboknya nggak akan berpindah, temboknya masih tetap di situ. Nah, itu hukum Newton 1 karena dia tidak berpindah. Benda yang kita beri gaya tidak berpindah, itu berarti hukum Newton 1 karena gayanya tidak mempengaruhi bendanya. Tapi ketika saya mendorong meja yang berpindah, berarti itu hukum Newton 2. Oke, bisa dibedakan ya antara hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Selanjutnya, hukum Newton ketiga. Bunyi hukum Newton ketiga yaitu jika suatu gaya bekerja pada suatu benda, maka gaya aksi akan berbanding terbalik dengan gaya reaksi. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk persamaannya dulu, F aksi, F itu gaya dari aksinya sama dengan minus F reaksi. Kenapa minus? Karena berbanding terbalik. Contoh dari hukum Newton 3 ya. Contohnya, Ibu main ketapel nih. Ibu main ketapel. Kalau main ketapel kan ditarik ya. Si batunya itu kan ditarik ke belakang. Nariknya ke belakang loh. Nariknya ke belakang, tapi si batunya ini arahnya kemana? Arahnya kemana? Ayo. Arahnya ke depan. Itu yang disebut hukum Newton 3. Arahnya ke belakang, tapi gaya yang ditimbulkan itu ke depan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh lain. Pernah berenang? Oke. Kalau berenang gayanya kemana? Gayanya itu ke belakang. Tapi kita jalannya kemana? Kita ngasih gayanya ke belakang loh, tapi kita terdorongnya ke depan. Itu adalah hukum Newton 3. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah paham, silahkan nanti diulang-ulang lagi seperti biasa. Oke, untuk tugas hari ini, silahkan kalian absen pada Google Form yang akan Ibu kasih linknya nanti di bawah. Di kolom deskripsi ya, akan Ibu kasih absen link Google Form. Silahkan nanti kalian isi dan silakan menyebutkan nanti di kolom absen di paling bawah nanti ada tugas, yaitu menyebutkan satu aja contoh hukum Newton. Misal kasih contoh hukum Newton 1, contohnya bebas ya, kalian boleh kasih contoh hukum Newton 1, boleh kasih contoh hukum Newton 2, boleh kasih contoh hukum Newton 3. Terus kalian sebutkan contohnya, terus nanti baru dikirim. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum.